Menantu Super. Bab 5561-5570. Bab 5561 Kekacauan. Yang tidak diketahui Cimeng adalah bahwa Han San Qian bukanlah penemu gaya bertarung ini, ia juga menemukannya dalam pertarungan di bumi. Beberapa hooligan selalu suka menindas orang lain, dan banyak orang jujur yang memilih untuk menelan amarahnya ketika dibuli. Namun, jika sering berjalan di tepi sungai, sepatu akan selalu basah. Terkadang, Anda akan selalu bertemu dengan satu atau dua orang yang kejam. Orang kejam seperti ini adalah seseorang yang tidak peduli dengan hidupnya. Para gangster ingin menindasnya, tapi yang dia inginkan adalah bagaimana membunuh mereka semua. Dengan demikian, perubahan psikologis di atas akan terjadi di hati para gangster lokal, karena mereka tidak mencari masalah dan tidak hanya bermain-main. Oleh karena itu, terkadang hal ini akan menghasilkan efek yang sangat aneh. Orang-orang itu akan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan, dan mereka bahkan akan lari dengan patuh. Cimeng memberi perintah, dan seluruh tim yang terdiri lebih dari 100 orang segera membentuk-bentuk kerucut, dengan Cimeng sendiri sebagai anak panah pertama, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju musuh. Wow! Kedua tim bertemu secara langsung, budidaya Cimeng sangat tinggi, tentu saja dalam situasi ini, dia seperti kerucut tajam dengan jarum, masuk ke dalam formasi musuh dan menembus hingga ke kedalaman. Mata Cimeng seperti darah, dan dia menebas dengan bebas dengan pedang di tangannya. Musuh di sekitarnya jatuh tepat di depannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan matanya berlumuran darah. Saya hampir tidak bisa membukanya. Namun, Cimeng tidak peduli sama sekali, seperti mesin perang, mati rasa dan mekanis terus membunuh. Mayat-mayat berjatuhan di depan Cimeng, dengan tunggulnya melambai di sekelilingnya. Di belakangnya, beberapa kroni juga melakukan pembunuhan secara gila-gilaan. Tingkat budidaya kelompok orang ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain. Formasi serangan berbentuk kerucut seperti ini biasanya hanya memiliki dua efek ketika menyerbu masuk. Pertama, sekelompok dari mereka jatuh langsung ke mulut harimau dan dikepung musuh, lalu musuh membunuh mereka. Kedua, mereka benar-benar seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam formasi musuh. Musuh tidak punya cara untuk menghadapinya, sehingga pada akhirnya mereka langsung merobek formasi tersebut sehingga menimbulkan kekacauan. Orang-orang di Cimeng jelas sedang berjuang antara dua hasil ini. Entah hidup atau mati, sederhana dan lugas, tidak ada pilihan ketiga lainnya. Di toko terkenal, setelah dipaksa kembali oleh bayangan hitam monster, sosok leluhur jelas telah banyak meredup. Pembukaan formasi pertahanan lautan darah benar-benar menghabiskan kekuatannya. Selain itu, tubuh emas Han San Qian juga menyerap kekuatannya, yang membuatnya agak kesulitan. Jika Anda bertemu lawan lain, efek ini tidak akan menjadi penting. Namun, setelah menghadapi level Master Monster, hal-hal ini benar-benar berbeda. Kesalahan kecil apapun dapat menyebabkan kekalahan yang tidak dapat diperbaiki. Dia tahu betul bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan dikalahkan oleh monster itu tidak lama lagi. Namun, dia tidak putus asa, karena kabar baiknya adalah beberapa bawahan yang terjun ke lautan darah telah sepenuhnya lolos dari formasi pertahanan. Pada saat ini, mereka akhirnya bergabung dalam pertempuran secara langsung dan membunuh monster Black Shadow. Ini adalah waktu yang jarang bagi leluhur untuk beristirahat, namun ia jelas tidak berani beristirahat. Jika dia tidak menahan monster dari depan, hanya mengandalkan bawahan ini tidak akan cukup bagi orang itu untuk menyapa beberapa orang. Oleh karena itu, detik berikutnya, dia langsung melancarkan serangan gila-gilaan ke sosok monster tersebut. Hei Feng pun memahami maksud leluhurnya dalam sekejap. Melihat leluhurnya menyerang monster tersebut, ia melambaikan tangannya dan memimpin saudara-saudaranya yang telah lolos dari formasi pertahanan untuk langsung menyerang dari samping. Waktu ketika kamu berada di atas angin telah berlalu. Sekarang, giliranku agar keseimbangan kemenangan condong ke arahku. Suara leluhur itu bersemangat. Dia tidak lagi takut. Meskipun dia masih agak lemah karena dipukul mundur barusan, dia sekarang memiliki pembantu yang hampir tidak bisa membantunya mendukung serangan monster itu. Namun ini belum berakhir,
karena akan semakin banyak orang yang melepaskan diri dari formasi pertahanan dan datang untuk mendukung, bahkan mereka yang gagal, mereka mati di lautan darah saat ini, dan mereka terus memberikan kekuatan kepada para leluhur. Tidak peduli dari sudut mana kamu melihatnya, selama waktu terus berlalu, nenek moyanglah yang akan memiliki lebih banyak keuntungan. Pada akhirnya, sampai monster itu benar-benar dikalahkan. Bab 5562 Mungkinkah ada penyelamat? Tentu saja monster tersebut juga sangat menyadari situasi ini, namun tidak mungkin, dia hanya mencoba memanfaatkan pengaruh leluhurnya untuk menyerang dengan gila-gilaan. Namun, kekuatannya awalnya disegel, dan sekarang karena kondisi fisik Han San Qian, dia semakin tidak dapat mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Dia telah mencoba yang terbaik, saat ini, selain meratapi dia diintimidasi oleh seekor anjing, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sial, penjahatnya berhasil. Jika aku tidak dibatasi secara fisik oleh anak ini, atau kekuatanku yang belum pulih akan cukup untuk mengalahkanmu ribuan kali. Monster itu meraung dengan marah. Nenek moyang mendengus dingin, apa yang kamu katakan sepertinya benar. Jika kamu benar-benar kuat, mengapa kamu disegel di dalam tubuhmu oleh manusia biasa? Jika tidak ada yang lain, lihat anak ini. Dia hanya mencoba menyerap kekuatanku. Apa yang terjadi padanya sekarang? Ini bedanya perbandingannya loh. Jadi, kamu sudah lama mati, hanya saja kamu tidak mau menerima kenyataan ini dari awal sampai akhir. Sampah, aku akan menamparkan mulutmu. Dengan raungan marah, monster itu langsung memblokir Hei Feng dan yang lainnya, lalu tiba-tiba bergegas menuju leluhurnya. Nenek moyang juga memiliki semangat juang dan modal yang penuh, dan tanpa rasa takut, dia bergegas langsung menuju monster itu. Kedua bayangan hitam itu menyerang lagi. Hei Feng dan yang lainnya tidak diam sama sekali, dan segera bergabung kembali dalam huru-hara. Ketika utusan berpakaian putih itu tiba di desa, sekitar 1/4 jam telah berlalu. Dia bahkan tidak sempat istirahat atau mengambil nafas, jadi dia segera bergegas menuju pintu bawah tanah bersama pasukannya. Pemilik desa pun segera menerima kabar dari utusan khusus berbaju putih. Akan menyenangkan untuk kembali. Juga, apa yang terjadi di lautan darah? Tanya pemilik desa. Pada dasarnya stabil. Angin hitam telah memimpin ratusan orang keluar dari formasi pertahanan laut darah, dan saat ini membantu para leluhur menyerang musuh. Dilihat dari situasi saat ini, situasinya sangat baik. Sangat bagus. Menurut kemajuan saat ini, krisis di laut darah akan dapat diatasi dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun, perang yang berjarak 11 mil masih berlangsung. Pemilik desa sedikit mengernyit, setelah bertarung sekian lama, lawannya belum tersingkir. Kelompok orang itu sangat licik. Ketika utusan kulit putih ada di sana, mereka berhasil mengusir mereka. Namun, setelah mereka melihat utusan kulit putih membawa orang kembali, mereka segera melawan. Ini benar-benar segerombolan lalat. Pemilik desa tidak puas dan berteriak, tetapi itu tidak masalah. Lalat-lalat itu ingin mati dan mereka tidak dapat diusir untuk sementara waktu. Biarkan mereka menelepon sebentar. Ketika masalah di desa teratasi, saya pribadi akan memimpin pasukan ke sana, dan kemudian menamparkan mereka sampai mati dengan tamparan di wajah, kata pemilik desa. Saat ini penyelesaian perselisihan sipil menjadi prioritas utama, karena ini berkaitan dengan nenek moyang, ini bukan soal muka, tapi soal hidup dan mati, dan juga fundamental dari keseluruhan kekuatan. Tidak mungkin ada masalah. Oleh karena itu, apalagi keamanan di luar 11 Miles, meskipun seseorang menusuk lehernya dengan pisau, dia harus membantu Suehai terlebih dahulu. Biarlah utusan berpakaian putih tidak pergi ke lautan darah untuk saat ini, tapi membantu dengan perintah di luar. Karena situasi di lautan darah stabil, maka tentu saja pilihan terbaik adalah menstabilkan situasi. Apalagi Blackwing jago berperang, tapi kalah dengan utusan putih dalam hal menulis, biarlah mereka masing-masing menggunakan ciri khasnya masing-masing di bidang keahliannya. Ya. Setelah perintah diberikan, utusan khusus berbaju putih pun memasuki sekitar lautan darah. Ada banyak orang di sekitar laut darah, tetapi yang paling kuat di antara mereka jelas telah pergi jauh ke laut darah untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Semuanya, jangan terlalu dekat dengan lautan darah. Segera mundur 10 meter.
Juga, jangan hanya menonton di sini. Keluarkan senjatamu dan bersiap untuk menyerang. Utusan khusus berbaju putih memberi perintah, dan semua orang patuh. Ia tahu betul bahwa perang ini tidak sesederhana yang dibayangkan para bawahannya, tapi juga mengandung banyak hal rumit. Mereka harus siap merespons kapan saja, karena ini ditakdirkan bukan perang biasa dan tunggal. Variabel apapun bisa muncul kapan saja. Di mana Han San Qian? Apakah ada yang melihat Han San Qian? Utusan khusus berbaju putih sedang mencari kemana-mana di lautan darah. Meskipun ada sosok hitam yang melawan leluhur, utusan khusus berbaju putih tahu betul bahwa itu adalah jelas bukan sosok Han San Qian. Bab 5563 akan segera lahir. Bukankah itu bayangan hitam Han San Qian? Seseorang segera menjawab, dia satu-satunya yang memasuki lautan darah. Selain sosok leluhur, satu-satunya yang bisa menjadi Han San Qian adalah Han San Qian. Utusan khusus berbaju putih menggelengkan kepalanya dengan tegas, saya telah berperang melawan Han San Qian. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya memahami Han San Qian, tapi dia jelas tidak seperti yang terlihat di depan saya. Bayangan hitam itu sangat besar, seperti gunung. Oleh karena itu, hal ini tidak mungkin bisa dibayangkan oleh manusia. Selain itu, meskipun nafas Han San Qian mengandung energi iblis yang kuat, pada pertarungan sebelumnya, dia juga menemukan bahwa Han San Qian memiliki semburan cahaya ilahi di tubuhnya. Namun bayangan hitam besar di depannya hanya berisi energi jahat dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya itu adalah Han San Qian. Mendengar utusan berpakaian putih itu menyangkal bahwa itu adalah Han San Qian, sekelompok orang itu benar-benar bingung. Meskipun mereka telah membuat tebakan seperti itu, mereka mengira tidak ada orang lain di sini, jadi mereka memutuskan bahwa dia adalah Han San Qian. Jika mereka berkata sebaliknya tentu mereka akan bingung, kemana perginya Han San Qian. Sekelompok orang dengan cepat mencari-cari di lautan darah, tetapi lautan darah bergulung begitu deras sehingga sulit untuk melihat dengan jelas apakah ada sesuatu di sana. Namun, ada begitu banyak orang, dia mungkin tidak memperhatikan apa yang tidak Anda perhatikan, dan lusinan orang lainnya bahkan mungkin tidak memperhatikan, tetapi dari segi kemungkinan, seseorang akan selalu memperhatikan. Saat perintah khusus dari utusan berpakaian putih dikeluarkan, banyak orang mengamati lautan darah dengan cermat, dan akhirnya, seseorang menemukan ada yang tidak beres. Utusan, lihat ke sana. Mengikuti arah yang ditunjuk pria itu, di tengah gelombang darah yang bergulung-gulung, tentu saja utusan berpakaian putih itu juga menemukan sesuatu yang tidak biasa pada tempat itu. Di tengah lautan darah yang bergulung-gulung, pada sudut tertentu, samar-samar mereka bisa melihat semburan cahaya keemasan muncul dari dalam. Meskipun cahaya keemasan ini tidak terlalu terang, bahkan di bawah naungan gelombang darah, cahaya itu hampir menghilang hingga sulit untuk dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Tapi hampir sulit untuk melihat dengan jelas, tapi selalu bisa dilihat dengan jelas. Setelah beberapa kali mengamati dengan cermat, utusan berpakaian putih itu yakin 100% bahwa pasti ada sesuatu yang bersinar dengan cahaya keemasan jauh di sana. Memikirkan hal ini, dia tidak berani menunda sama sekali, dan buru-buru berteriak kepada Hei Feng di lautan darah, Hei Feng, perhatikan posisimu 400 meter ke timur, sepertinya ada sesuatu di sana. Hei Feng bertarung dengan sengit, dan jika ada orang lain yang berani mengganggunya seperti ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Namun, saat dia melihat utusan khusus berbaju putih yang memanggilnya, dia langsung menjadi waspada. Pertama, utusan khusus berbaju putih adalah orang yang sangat dia percayai. Kedua, dia tahu bahwa utusan khusus berbaju putih telah membawa orang keluar untuk memadamkan kekacauan, namun kini dia tiba-tiba muncul di lautan darah, yang mana artinya harus ada niat dari pemilik desa. Pemilik desa tidak ingin terjadi kecelakaan di sini, jadi wajar saja jika dia akan segera memperhatikan perkataan utusan khusus berbaju putih itu. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan tidak melihat sesuatu yang istimewa pada awalnya, tetapi setelah mencari dalam waktu lama, dia dengan cepat menyadari semburan cahaya keemasan di dalam. Saya curiga bayangan hitam itu bukan milik Han San Qian. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda apa itu bayangan hitam, tapi mengingat Han San Qian memiliki energi iblis yang sangat kuat di tubuhnya, mungkin ada sesuatu yang istimewa.
Ada sesuatu di dalam dia. Tetapi di sisi lain, Han Sanqian memiliki roh yang sangat kuat di tubuhnya. Jadi, jika Anda ingin menemukan Han Sanqian, Anda juga perlu menemukan cahaya emas yang sesuai untuk memeriksa dengan jelas. Kirim seseorang ke sana secepatnya untuk melihat apakah Han Sanqian masih bersembunyi di manapun itu. Begitu dia tiba-tiba menyerang, situasi pertempuran akan langsung berbalik dan aku khawatir kamu akan menderita kerugian besar saat itu. Lagi pula, untuk menangkap pencurinya, kamu harus menangkap rajanya terlebih dahulu. Mendengar perkataan utusan berpakaian putih itu, Hei Feng mengangguk dengan berat. Semua kata-kata itu masuk akal dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Pergilah dua orang dan segera cari tahu apa yang terjadi dengan cahaya keemasan itu. Cepat dan jangan tunda lagi, teriak Hei Feng dengan marah, dan kedua bawahannya segera terbang menuju cahaya keemasan itu. Bab 5564 Han Sanqian kembali. Di lautan darah, cahaya keemasan bersinar terang, dan sesosok manusia yang seluruh tubuhnya sudah bersinar dengan cahaya keemasan sedang duduk dengan tenang di lautan darah. Dia menutup matanya sedikit dan mulutnya sedikit tertutup. Kulit emasnya seputih dan sehalus bayi, namun di saat yang sama, ia memiliki ketekunan yang dimiliki orang dewasa. Ini sungguh tidak wajar, bahkan sangat kontradiktif, tetapi yang terjadi dalam tubuh ini tidak ada kontradiksi, mereka memang ada pada waktu yang sama. Terlebih lagi, setelah dibaptis oleh cahaya keemasan ini, fitur wajah pada sosok tersebut menjadi sangat jelas. Dengan wajah tegas dan ciri wajah biasa, meski matanya tertutup, ia tetap sangat tampan. Jika seseorang yang akrab dengan Han Sanqian ada di sini saat ini, dia pasti bisa mengenali sekilas bahwa orang di depannya tidak lain adalah Han Sanqian. Meski dari segi tampilan Han Sanqian saat ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, namun secara keseluruhan ia tetaplah orang yang sama. Beberapa perbedaannya hanya karena cahaya keemasannya masih ada, serta beberapa tepi dan sudutnya masih berbeda. Untuk interpretasi yang lengkap. Namun, secara keseluruhan, dia hampir 90% mirip dengan Han Sanqian. View. Detik berikutnya, terdengar beberapa suara air, dan beberapa pria berbaju hitam bergegas masuk dari permukaan lautan darah, menuju tubuh Han Sanqian. Semakin jauh mereka memasuki air, semakin jelas mereka bisa melihat benda-benda di bawah air setelah beradaptasi dengan pemandangan di air berdarah. Mereka hampir tidak bisa melihat dengan jelas apa yang bersinar keemasan di kejauhan. Itu tidak lain adalah sosok manusia yang hidup. Beberapa orang saling mengangguk dan bergegas menuju Han Sanqian di detik berikutnya. Dalam beberapa saat, beberapa orang telah mengepung Han Sanqian sepenuhnya. Sejenak mereka juga sedikit terkejut ternyata ada seseorang yang bersembunyi di lautan darah ini. Apalagi penampakan sosok manusia ini hampir sama dengan Han Sanqian. Beberapa pria berbaju hitam saling memandang, lalu masing-masing memberi isyarat satu sama lain. Detik berikutnya, tanpa mempedulikan hal lain, beberapa orang langsung menuju ke arah Han Sanqian dan membunuhnya, seolah-olah mereka ingin menggunakan upaya gabungan mereka untuk bunuh Han Sanqian. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Semakin dekat, semakin dekat. Melihat beberapa orang semakin dekat, pedang di tangannya semakin dekat dan dekat dengan Han Sanqian. Ketika dia hendak menghancurkan tubuh Han Sanqian di depannya, tiba-tiba, Han Sanqian Qianmeng membuka matanya. Begitu matanya terbuka, sepertinya ada retakan di tubuh emasnya, dan cahaya keemasan langsung keluar. Cahaya keemasan itu seperti dua berkas cahaya, keluar dari mata Han Sanqian dan kemudian melesat langsung ke kedalaman dasar laut. Nampaknya saat ini, mata tersebut bisa menembak langsung ribuan meter, langsung melihat dasar lautan darah. Menghadapi perubahan mendadak Han Sanqian, para pria berbaju hitam jelas tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Namun, mereka sudah terburu-buru ke titik ini, dan sekarang mereka harus mengambil tindakan. Beberapa orang hanya bisa mengertakkan gigi, lalu mempercepat dan menyerang Han Sanqian, mencoba menggunakan metode ini untuk mengalahkan Han Sanqian sepenuhnya sebelum Han Sanqian dapat bereaksi. Tapi idenya indah, tapi kenyataannya kejam. Hampir ketika beberapa orang akan sukses, Han Sanqian, yang sudah membuka matanya, tiba-tiba mengeluarkan energi darah yang kuat dari tubuhnya. Karena terdapat lautan darah di sekelilingnya,
meskipun energi darah di dalamnya berdampak sangat keras, namun seluruhnya tertutup oleh lautan darah, menutupi tubuh. Terdengar suara gemuruh, hanya suaranya yang terdengar tetapi tidak ada bayangan yang terlihat, dan aura berdarah yang kuat langsung mengguncang beberapa sosok hitam. Beberapa orang terbang terbalik beberapa meter di tempat, mencoba menopang diri mereka sendiri, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Han Sanqian menjadi sangat imut saat ini. Seperti dewa yang memancarkan cahaya keemasan, diam dan tidak bergerak. Tapi selain cahaya keemasan, ada energi darah yang sangat menakutkan berkeliaran, dari kejauhan terlihat seperti iblis dengan kekuatan sihir tak terbatas. Dewa tidak menakutkan, dan iblis tidak menakutkan, tetapi dewa bukanlah dewa dan iblis bukanlah iblis yang paling menakutkan. Antara langit dan bumi, yang tidak seimbang, atau yang berada pada titik keseimbangan, selalu merupakan keberadaan yang berlebihan dan mencolok, terkadang tentu saja akan tampak lebih aneh lagi. Cahaya keemasan di mata Han Sanqian tiba-tiba menghilang, namun detik berikutnya, mata itu tiba-tiba terbungkus dalam warna merah darah, dengan tatapan berdarah dingin yang membuat orang merasa takut dan kedinginan pada pandangan pertama. Dan jelas, arah terakhir dari pandangan ini adalah ke arah mereka. Tiba-tiba, Han Sanqian menyeringai dan tersenyum dingin. Bab 5565 Han Sanqian lahir. Beberapa orang langsung ketakutan. Meski perintah yang mereka terima adalah untuk menyerang dan membunuh Han Sanqian, hanya dengan melihat Han Sanqian saja sudah bisa membuat mereka secara tidak sadar ingin kabur dari sini. Ini adalah rasa penindasan yang menyesakkan yang dibawa oleh senjata pembunuh sungguhan, dan tak seorang pun akan merasa takut. Ini bukan tempat yang seharusnya. Han Sanqian tidak membuka mulutnya, tapi suaranya bergema keras di telinga semua orang. Beberapa orang menjadi pucat karena ketakutan. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Untuk sesaat, tidak ada yang berani bergerak sama sekali. Ya, itu setiap sen. Bahkan jika Anda mengedipkan mata, itu dihitung sebagai 1 sen. Mereka sangat menyesal sekarang, menyesali mengapa mereka begitu tidak beruntung mengirim utusan angin hitam ke tempat hantu ini. Mereka benar-benar rela bertarung di atas sana, meski mereka akan dibunuh, tapi itu lebih baik daripada tetap di sini dan ditatap oleh iblis. Mati. Han Sanqian meraung marah, dan detik berikutnya seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dia langsung membunuh beberapa orang. Beberapa orang berada dalam formasi yang benar-benar terpisah. Secara logika, Han Sanqian hanya bisa membunuh 1 orang dalam 1 serangan terhadap Ding Tian. Namun anehnya, semua orang yang hadir merasa bahwa Han Sanqian datang langsung ke arah mereka. Ini sangat aneh. Bagaimana seseorang bisa pergi ke arah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Namun, semua orang sangat jelas dan yakin bahwa ini bukanlah ilusi mereka, melainkan fakta. Fakta sulit. Beberapa orang secara tidak sadar ingin lari, namun sayangnya Han Sanqian tidak bisa memberi mereka kesempatan. Desir, sikat, sikat. Mereka sendiri, yang berada di tengah-tengah darah, bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi dalam sekejap mata, namun mereka merasakan kekuatan yang menakutkan dan dahsyat tiba-tiba melewati tenggorokan mereka. Detik berikutnya, mata mereka melebar, dan sulit membayangkan hidup mereka telah berakhir pada saat ini. Puff! Beberapa sosok meledak langsung di lautan darah. Ada yang berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan lautan darah. Ada pula yang berubah menjadi plasma dan pasta daging. Mereka bergerak bersama lautan darah di lautan darah dan perlahan tenggelam ke dasar. Pergi. Tapi ini hanya asumsi sesaat, saat Han Sanqian bergerak, semua ini dengan patuh mengubah arahnya, jatuh ke tangan Han Sanqian, dan tersedot seluruhnya oleh tangan Han Sanqian. Dalam sekejap, beberapa orang yang tadi baik-baik saja berubah menjadi asap dan memasuki tubuh Han Sanqian. Han Sanqian menatap dingin ke atas lautan darah. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada 2 sosok hitam yang bertarung sengit di atas. Beberapa sosok hitam kecil lainnya juga terus-menerus melecehkan dan menyerang dalam prosesnya. Han Sanqian tersenyum menghina, matanya menjadi sangat menyeramkan. Di atas laut, 2 sosok hitam garang yang sedang bertarung juga langsung menyadari ada yang tidak beres. Hampir di saat yang bersamaan, kedua pria itu mundur selangkah dan berhenti berkelahi. Setelah itu, sang leluhur pun melambaikan tangannya, langsung menghentikan orang-orang yang mencoba melanjutkan penyerangan.
Jelas sekali mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kunci dari apa yang salah adalah hal itu tidak datang dari tempat lain, hanya berasal dari kenyataan bahwa suasana di sekitarnya menjadi sangat aneh. Apakah kamu merasakannya? Monster itu tertawa dingin. Tentu saja nenek moyang merasakannya, dan ini adalah lautan darahnya, dia bisa merasakannya lebih jelas dari monster itu. Itu sangat kuat dan jahat. Sampai batas tertentu, itu tidak seperti sesuatu yang bisa dilepaskan oleh semut manusia, jawab leluhur itu. Monster itu tersenyum, ya, dia menelan kekuatanmu. Sekarang, dia juga seorang raksasa. Benar, dia tidak menelan kekuatanku, dia hanya menyerap sebagian dari kekuatanku. Dengan kata lain, dia mungkin musuhku, tapi dia mungkin bukan musuhku. Monster itu jarang sekali membantah, karena apa yang dikatakan nenek moyangnya memang benar. Han Sanqian menggunakan kekuatan tubuh emas untuk membungkus lautan darah untuk mengatur ulang. Namun, tidak ada yang tahu di mana pikiran Han Sanqian dikendalikan setelah reorganisasi. Tuhan mungkin dia, dan iblis mungkin dia. Dia mungkin memilih untuk membantunya menangani leluhurnya, tetapi di sisi lain, dia juga dapat membantu leluhurnya menangani dirinya sendiri. Wow! Hampir pada saat yang sama, gelombang besar tiba-tiba meledak dari lautan darah, dan benda emas tiba-tiba keluar darinya. Itu Han Sanqian, dia bergegas keluar. Bab 5566, Dewa dan Iblis. Bang bang bang. Begitu tubuh Han Sanqian keluar, serigala air besar itu bangkit dengan liar, dan daerah sekitarnya meledak dengan ganas karena tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar. Sekuat dua bayangan hitam, tanpa sadar mereka mengulurkan tangan untuk melawan, namun Blackwing dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Dalam rangkaian ledakan, mereka langsung dikejutkan oleh efek sampingnya dan mundur beberapa meter. Angin hitam terkejut. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak bagus, mereka pasti tidak lemah. Menghadapi ledakan yang disebabkan oleh dua sosok hitam sebesar ini yang saling menyerang, mereka hampir tidak bisa mengatasinya, tetapi setelah menghadapi Han Sanqiancu mereka tidak memiliki kekuatan untuk menahan akibatnya. Ledakan tersebut. Banyak orang di belakang Hei Feng kehilangan nyawanya di tempat setelah ledakan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia, juga tidak punya waktu untuk secara tidak sadar meneriakkan tangisan tragis seperti itu. Sama seperti ketika mereka datang ke dunia ini, mereka datang dengan diam-diam dan pergi dengan diam-diam. Ledakan. Han Sanqian langsung terbang dan berdiri di tengah dua bayangan hitam di udara. Meskipun Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa saat ini, dia juga tidak menyerang siapapun, tetapi dia hanya berdiri di udara, tetapi hal itu membuat banyak orang sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengambil napas. Han Sanqian. Utusan khusus berbaju putih menatap Han Sanqian dengan tatapan kosong. Meskipun dia percaya sejak awal bahwa Han Sanqian tidak bisa mati begitu saja, ini selalu hanya dugaan. Ketika dia melihat Han Sanqian berdiri di sana dalam arti sebenarnya, tidak hanya tidak terjadi apa-apa, tetapi dia berdiri di sana dengan sangat mendominasi dan penuh kekuatan jahat, dia masih sangat terkejut di dalam hatinya. Terkadang dia sangat penasaran dengan apa yang dilakukan Han Sanqian. Dia jelas berada dalam situasi yang sangat berbahaya setiap saat, tapi orang ini bisa menyelamatkan hari dan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ini adalah bencana bagi Han Sanqian. Mereka jelas-jelas memberinya bantuan terus-menerus. Orang ini. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia mesum atau apakah dia benar-benar beruntung. Di lautan darah, bisakah dia tiba-tiba menjadi sekuat orang yang sama sekali berbeda? Ada orang yang akan selalu seperti ini, karena belum pernah merasakan penderitaan orang lain, wajar saja setelah melihat manisnya orang lain, mereka akan selalu bingung dan bingung kenapa orang lain bisa melakukan hal tersebut tetapi tidak bisa. Peluang yang dimiliki setiap orang sebenarnya adil, namun ada pula yang berusaha mati-matian untuk meraihnya, ada pula yang ragu dan takut, sehingga pada akhirnya peluang tersebut terlewatkan di depan mata sendiri. Panggilan. Han Sanqian membuka matanya yang berdarah dan melihat sekeliling dengan dingin. Dari pandangannya, dia tidak bisa melihat banyak, atau dengan kata lain, semua yang dilihatnya sebenarnya berwarna merah darah. Yang pasti, semua yang dilihatnya hanyalah pemandangan dari neraka. Han Sanqian, tenangkan pikiranmu.
Monster itu berteriak dengan dingin. Tentu saja dia menyadari keadaan Han Sanqian saat ini, dan dia berbicara tepat waktu, berharap untuk membawa Han Sanqian kembali ke dunia nyata daripada terobsesi oleh kekuatan jahat di lautan darah. Han Sanqian, jangan dengarkan dia. Lautan darah tidak terbatas, tetapi kekuatannya tidak terbatas. Dengarkan suara paling sejati di hatimu dan rasakan kekuatan paling mendominasi di lautan darah. Hanya kamu dan aku mendominasi dunia ini. Han Sanqian tiba-tiba berbalik dan memandang leluhurnya, lautan darah tidak terbatas, kekuatan tidak terbatas, hanya Anda dan saya yang menguasai dunia. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Han Sanqian perlahan mendekati leluhurnya. Melihat hal tersebut, walaupun monster tersebut tidak memiliki ekspresi, namun bayangan hitam yang berubah menjadi jelas memiliki sedikit gerakan ke depan. Gerakan ini sangat halus, namun tidak bisa lepas dari pandangan nenek moyang. Apa, Pak Tua, kamu panik sekarang? Nenek moyang tersenyum sangat bangga. Dia tahu betul bahwa monster itu sedang menunggu Han Sanqian sebagai bidak catur kunci, tetapi sekarang, bidak catur kunci ini berkumpul ke arahnya, yang satu menghilang dan yang lainnya muncul. Baginya, keseimbangan kemenangan sudah condong ke arahnya. Bab 5567 Bisakah keberuntungan diubah? Monster itu tidak langsung merespon, karena seperti yang dikatakan pihak lain, dia benar-benar kehilangan momentumnya sekarang. Dia ingin menelepon Han Sanqian lagi, tetapi identitasnya tidak mengizinkannya melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang raksasa, jadi bagaimana dia bisa dengan rendah hati menelepon seseorang lagi dan lagi? Dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Han Sanqian semakin dekat dengan leluhurnya. Nenek moyang adalah kekuatan absolut di lautan darah. Jika Han Sanqian, yang telah menyerap kekuatan lautan darah, berdiri di sampingnya, maka dia hanya akan semakin terpengaruh olehnya. Leluhur. Oleh karena itu, mungkin akan lebih sulit baginya untuk pulih. Sejak saat itu, ia akan selalu menjadi boneka orang lain. Ini adalah konsekuensi yang paling saya khawatirkan sejak awal, tetapi yang tidak saya duga adalah meskipun semua tindakan pencegahan sudah dilakukan, pada akhirnya akan berakhir seperti ini. Apakah kamu sudah menyerah? Sang leluhur mencibir dengan bangga, demi seberapa kuat kamu, aku bisa memberimu cara mati yang layak, sehingga kamu bisa berjalan dengan bersih di dunia ini. Atau, kamu juga bisa menjadi seperti manusia ini dan jadilah pelayan setiaku. Dia memiliki keunggulan absolut, dan sekarang Han Sanqian membantunya, dia secara alami lebih percaya diri. Tentunya yang terpenting adalah sebagian besar kekuatan monster tersebut terperangkap di dalam tubuh Han Sanqian, sehingga jika nenek moyang ingin menyiksa monster tersebut akan lebih mudah. Pernahkah kamu mendengar tentang serangga manusia? Kata-kata apa? Seorang veteran tidak pernah mati, dia hanya layu. Tidak peduli seberapa buruknya aku tidak akan pernah dijinakkan oleh orang brengsek sepertimu. Kamu tidak layak. Monster itu meraung dengan dingin. Martabatnya membuatnya tidak bisa tunduk pada juniornya, kalaupun harus mati, ia akan mati dengan tenang, sehingga ia menyerang lawan tanpa ada kesopanan. Ledakan. Bayangan hitam itu bergerak dengan keras, dan leluhurnya sama sekali tidak memperhatikan monster itu, dan dia tidak ingin membuang waktu di sini. Semuanya dengarkan perintahku dan bunuh pencuri tua ini. Wow! Beraninya Hei Feng dan yang lainnya tidak mematuhi perintah dan terbang langsung menuju bayangan hitam monster itu. Dan kamu, bunuh dia dan hancurkan segala sesuatu yang menghentikan kita. Nenek moyang meraung dengan marah, dan Han Sanqian langsung berhenti mendekat dan berbalik menghadap monster itu detik berikutnya. Tubuhnya penuh energi hitam dan merah, dan dia tiba-tiba bergegas menuju monster itu. Menjerat orang-orangku dan boneka Han Sanqian denganmu sama saja dengan mematahkan lengan kiri dan kananmu. Coba aku lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikanku. Nenek moyang selesai berbicara, dan detik berikutnya dia menyerang monster itu secara langsung. Monster tersebut semula dirugikan setelah Hei Feng dan yang lainnya keluar, sehingga ia kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri. Sekarang, ia tidak hanya tidak menunggu bantuan, tetapi ia juga menunggu bantuan dari musuh yang relatif kuat. Menghadapi serangan gabungan lawan, mereka mundur dengan mantap untuk beberapa saat. Tentu yang terpenting ada Han Sanqian di dalamnya. Bisa dibilang,
Yang paling ditakuti monster saat ini bukanlah leluhurnya sama sekali, melainkan Han Sanqian. Tidak mungkin, sebagian besar kekuatannya tersegel di dalam tubuhnya, dan alasan mengapa dia bisa keluar adalah karena tubuh fisik Han Sanqian telah meleleh. Oleh karena itu, dia dapat memanfaatkan kelemahan Han Sanqian untuk mengumpulkan sejumlah kekuatan untuk melawan leluhurnya. Namun kini, tubuh Han Sanqian telah pulih, yang berarti segel pada kekuatan absolut aslinya menjadi lebih kuat, dan secara alami ia menjadi lebih lemah. Hanya dalam beberapa ronde saja, bayangan gelap monster tersebut sulit dilawan akibat belitan ganda. Sang nenek moyang berhasil dalam beberapa kali serangan, membuat sosok monster tersebut bergetar dan menjulang. Jika kamu tidak mau mendengarkanku, jangan salahkan aku karena kejam. Hanya ada satu akhir untukmu sekarang, dan itu adalah aku dipukuli habis-habisan sampai menjadi abu. Sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu sudah tua dan kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Lagi pula, kamu cukup bodoh untuk bekerja sama dengan serangga manusia, dan kamu pantas dikutuk. Segera setelah dia selesai berbicara, bayangan hitam leluhur tiba-tiba mengembunkan energi besar berwarna merah darah, dan kemudian tiba-tiba menghantam bayangan hitam monster itu, memberinya pukulan fatal terakhir. Monster itu tidak melawan karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi melawan. Bab 5568, Pukulan Mutlak. Ledakan. Energi darah dalam jumlah besar tiba-tiba menyerang, dan sosok monster itu nyaris tidak bisa menahannya dan langsung mencoba memakan pukulan itu. Tentu saja, seseorang yang berada di posisinya dapat melihat situasi pertempuran lebih baik dari siapapun, jadi dia juga memahami bahwa tidak ada gunanya berjuang lagi, itu hanya akan membuat dirinya terlihat lebih menyedihkan. Lagi pula itu tidak bisa mengubah hasilnya, jadi lebih baik tutup saja matamu dan menunggu kematian. Inilah martabat terakhir orang yang cakap. Energi darah menghantam, dan bayangan hitam monster itu langsung terdistorsi oleh energi darah. Akibatnya separuh tubuhnya menjadi transparan seluruhnya, atau dengan kata lain terisi oleh energi darah. Setelah tersapu seluruhnya, bayangan hitam tidak akan ada lagi di dunia ini. Haha, hahaha. Nenek moyang tertawa terbahak-bahak, dan sesaat semua kesombongannya terlepas. Dia memang pantas mendapatkan ini, karena dia telah mengalahkan salah satu sosok paling tak tergoyahkan di klan iblis. Terlepas dari apapun, pertarungan hari ini saja sudah cukup untuk membuat namanya tercatat dalam sejarah. Dia pasti tokoh terkenal di klan iblis. Pergi ke neraka. Dengan pengerahan tenaga yang tiba-tiba, energi darah menjadi semakin ganas. Di bawah tekanan, monster Black Shadow segera mulai kehilangan setengahnya. Dalam sekejap mata, hanya tersisa setengahnya. Hanya dalam beberapa detik lagi, bayangan hitam monster itu akan hilang sepenuhnya, dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Namun di saat kritis ini, tiba-tiba seberkas cahaya ungu tiba-tiba menyambar dari arah lain, dan langsung menghempaskan bayangan gelap leluhur beberapa meter. Begitu bayangan leluhur terbuka, seluruh kekuatan yang diarahkan pada bayangan monster itu segera bergeser. Monster bayangan hitam, yang akan segera dihancurkan, pulih dalam sekejap tanpa serangan kekuatan leluhur. Sialan, Han Sanqian. Hei Feng berada dalam posisi di mana dia tidak diserang, jadi dia secara alami dapat bereaksi dengan cepat setelah serangan itu terjadi. Ya, di momen paling kritis ini, Han Sanqian lah yang paling dekat dengan bayangan leluhur, dan tiba-tiba menyerang leluhur secara terbalik. Nenek moyang tidak memiliki persiapan sama sekali, bahkan bangga dengan kenyataan bahwa dia akan membunuh monster itu. Setelah diserang oleh Han Sanqian, dia menerima serangan yang kuat. Dasar bocah, kamu cukup pandai berpura-pura. Bahkan aku pun tertipu olehmu. Monster itu langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Terlihat jelas bahwa Han Sanqian sama sekali tidak dikendalikan oleh lautan darah. Dia hanya berpura-pura dikendalikan oleh seseorang. Kemudian, pada saat yang paling kritis, dia tiba-tiba memberontak dan memberikan pukulan fatal kepada leluhurnya. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa serangga seperti manusia bisa mendominasi dunia dengan tubuhnya yang sangat kecil karena mereka pintar dan licik. Hari ini, ia benar-benar diberi pelajaran oleh Han Sanqian. Memang benar, kemampuan akting Han Sanqian sangat luar biasa bahkan dia pun benar-benar tertipu. Oke, berhenti bicara omong kosong.
manfaatkan penyakit mereka untuk membunuh mereka. Leluhur, serahkan padaku, kamu yang menangani antek-antek ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Han Sanqian tertawa dingin. Melihat matanya yang berdarah lagi kali ini, saya menemukan bahwa sebenarnya ada jejak cahaya keemasan yang tersembunyi di dalam warna merah darah. Dasar jalang, apakah kamu masih memerintahku? Namun, melihat betapa cantiknya kamu melakukannya tadi, suasana hatiku sedang baik hari ini dan setuju kamu melakukannya. Unggul. Monster itu meraung dengan marah, dan bayangan hitam itu muncul kembali di detik berikutnya, membunuh He Feng dan kelompoknya. Han Sanqian tidak ragu sama sekali, dan juga membunuh leluhurnya. Meskipun monster itu baru saja diserang dengan sangat parah, dan hanya seperempat tubuhnya yang menjadi hitam, namun setelah pemulihan singkat, dia masih memulihkan setidaknya setengah dari sosoknya. Dan separuh sosok ini kembali menjelma menjadi bayangan hitam yang relatif kecil, namun konsep bahwa unta kurus lebih besar dari kuda benar-benar ditampilkan dengan terlalu sempurna di tubuhnya. Bahkan separuhnya sama menakutkannya dengan gunung besar. Meskipun Blackwing dan kelompoknya sangat kuat, seberapa besar peluang mereka untuk menang melawan monster Black Shadow? Setelah nyaris menahan beberapa serangan berturut-turut, seluruh tim mereka segera dibubarkan, dan semua orang tersebar ke tempat berbeda, yang cukup memalukan. Namun, yang jelas ini bukanlah fokusnya, karena siapapun yang menang, hal itu sebenarnya akan berdampak pada keseluruhan situasi pertempuran, namun tidak akan besar. Kekuatan utama sebenarnya jelas merupakan pertarungan terakhir antara Han Sanqian dan leluhur. Bab 5569 Pertarungan Super. Han Sanqian secepat flashpoint, dan tubuhnya juga mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat dia terbang, tubuhnya dipenuhi dengan energi kental berwarna merah darah. Hal yang paling menakutkan adalah lautan darah di bawahnya, seolah-olah terhubung ke tubuhnya. Oleh karena itu, ketika dia pindah ke sini, seluruh lautan darah mulai bergejolak dalam sekejap. Ledakan. Dia menjaga dari Sang Buddha dan hidup berdampingan dengan lautan darah, dan menyatu dengan lautan darah. Ketika dia bergerak, lautan darah bergerak. Di pihak leluhur, dia terluka parah ketika menerima pukulan Han Sanqian tanpa tindakan pencegahan apapun. Seluruh bayangan hitam besar itu jatuh ke belakang beberapa meter, pada saat yang sama, kepalanya miring dengan keras dan membentur air dengan keras. Dia hanya ingin mengangkat kepalanya, tapi Han Sanqian jelas tidak akan memberinya kesempatan ini, dia segera menebusnya dan langsung dibombardir. Nenek moyang tidak punya waktu untuk bereaksi, bahkan bisa dikatakan begitu dia bereaksi terhadap gelombang sebelumnya, gelombang serangan berikutnya yang sangat intensif telah tiba. Nenek moyang dipukul oleh Han Sanqian satu demi satu dan sangat menderita, ia mencoba melawan berkali-kali, tetapi sama sekali tidak mampu menahan serangan lawan. Bayangan hitam tubuhnya mulai memudar sampai batas tertentu, dan bahkan muncul sesekali. Saat kamu sakit, aku akan membunuhmu. Membakar keheningan. Dengan raungan marah, tangan kanan Han Sanqian dengan cepat terbakar. Namun, kali ini warna Fenji telah berubah total dibandingkan warna merah menyala sebelumnya. Warnanya hitam, bagus, hitam murni. Itu seperti api neraka, menyala sangat redup dan terlihat sangat aneh. Namun, jika ada orang di sebelah Han Sanqian, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa nyala api yang tidak terlihat besar tetapi sangat jahat ini memiliki kekuatan yang sangat aneh. Jika diperhatikan lebih teliti, Anda bahkan dapat melihat bahwa sebenarnya ada lapisan benda hitam dan terang yang mengambang di permukaan lautan darah. Mereka adalah satu tubuh, jadi ketika Han Sanqian terbakar, mereka juga terbakar, dan ketika Han Sanqian bergerak, mereka juga ikut bergerak. Mereka adalah Han Sanqian, dan mereka adalah Han Sanqian. Pembakaran Fenji dapat dilihat saat Han Sanqian sendiri melepaskan kekuatannya, namun sebaliknya, dapat juga dilihat sebagai seluruh lautan darah yang melepaskan kekuatan. Secara alami, kekuatan yang dibawa oleh Burning Silence jauh melebihi biasanya. Pergi ke neraka. Memanfaatkan api pembakaran yang sangat besar, Han Sanqian tidak ragu-ragu sama sekali, juga tidak menahan sama sekali, dan langsung meninju bayangan hitam leluhur dengan pukulan yang berat. Ledakan. Bayangan hitam besar nenek moyang, dihadapkan pada serangan seperti itu, sebenarnya tidak memiliki efek terlempar ke belakang beberapa meter tadi. Seluruh tubuhnya masih berdiri di sana,
namun yang menakutkan adalah pukulan Han Sanqian langsung menembus bayangannya. Leluhur. Melihat sosok leluhur hancur, pria berbaju hitam yang dipimpin oleh Hei Feng terkejut. Meskipun mereka sendiri dalam bahaya sekarang, tidak ada yang peduli dengan bahaya mereka sekarang. Karena yang jelas keadaan nenek moyang saat ini malah lebih berbahaya. Han Sanqian, kamu serangga sialan, kamu tercela. Nenek moyang meraung dengan marah, jika kamu tidak menyerangku sekarang, tahukah kamu bahwa aku telah membunuh monster itu? Tahukah kamu prestasi macam apa ini untukku? Kamu penuh kebencian, kamu benar-benar penuh kebencian. Ah! Nenek moyang meraung dengan gila. Dia tidak mau menyerah. Dia hanya selangkah lagi untuk diingat sepenuhnya dalam sejarah. Namun, serangga manusia sialan ini menghancurkan segalanya tepat di depannya. Bagaimana dia bisa menahan nada ini? Bahkan jika kamu muncul dan melawanku secara terbuka, aku pasti akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapimu dan monster itu. Ya, jika Han Sanqian tidak melakukan serangan diam-diam pada saat kritis seperti itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Tetapi, kamu bisa tertipu olehku, kenapa kamu harus mengatakan bahwa aku hina daripada mengatakan bahwa kamu bodoh? Han Sanqian mencibir. Dia hanya mengejek leluhurnya. Han Sanqian sebenarnya tahu betul bahwa meskipun leluhurnya benar-benar bodoh, seorang lelaki tua yang hidup seperti ini entah berapa tahun akan menjadi pencuri di bawah baptisan waktu. Dia berpikir itu sebenarnya tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaannya. Namun, semua ini hanya bersifat teoritis. Ada saatnya berbohong adalah hal yang terbaik. Ini tidak ada hubungannya dengan IQ dan pengalaman siapapun, tapi hati. Dengan kata lain, ini adalah semacam keserakahan. Bab 5570 Api Hitam. Dia sangat ingin membunuh monster itu, jadi begitu dia menemukan kesempatan untuk menekan monster itu, dia akan melepaskan semua bahaya yang dia tahu dan memilih untuk mengambil risiko. Ini seperti pepatah terkenal bahwa seseorang akan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukannya demi keuntungan sebanyak-banyaknya. Meskipun ada beberapa hal yang berbeda, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Jika Anda mengambil satu langkah, Anda tidak akan pernah menderita masalah di masa depan, bahkan Anda bisa membuat diri Anda terkenal sepanjang zaman. Jadi, risiko apa yang tidak layak diambil? Oleh karena itu, Han Sanqian tahu bahwa kunci keberhasilan serangan diam-diam bukanlah bagaimana dia bertindak untuk memikat kepercayaannya, tetapi bagaimana menempatkan monster itu pada saat kehancuran. Pada saat itu, dia hanya memiliki monster di matanya, tidak mendengar dan melihat apapun. Apakah saya benar? Han Sanqian mendengus dengan nada menghina, orang yang mengkritik umat manusia kita setiap hari sangatlah tercela dan licik, tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, apa perbedaan antara Anda dan kami? Mungkin benar kami lebih lemah, tapi kami berpikir lebih sedikit dari Anda. Dan Anda, ambisi Anda lebih besar dari kami, ide-ide Anda lebih menakutkan dari kami, tetapi Anda berdiri di sana dan mengejek kami dari posisi tinggi. Nenek moyang sangat tertekan dan ingin membantah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Bisa dibilang, apa yang dikatakan Han Sanqian memang masuk akal. Karena manusia lemah, mereka sebenarnya tidak berpikir sebanyak yang mereka lakukan, tetapi mereka cukup kuat dan yang mereka inginkan hanyalah mendominasi dunia dan berdiri di atas ribuan orang. Kutu busuk, mulutmu kejam sekali. Kamu banyak bicara bohong. Bukannya aku bisa mengatakannya, tapi kamu begitu tidak tahu malu dalam mencampuradukan benar dan salah. Aku hanya memberitahumu fakta sebenarnya. Apa kamu tidak tahan? Kalau begitu pergilah ke neraka. Ledakan itu. Ledakan. Han Sanqian berteriak dengan marah, dan api hitam di seluruh tangan kanannya tiba-tiba meledak seluruhnya dari tangan Han Sanqian. Pada saat itu, api hitam besar meledak ke segala arah seolah-olah terjadi secara gratis. Kekuatan sisa yang sangat besar menyebar jauh dan luas. Entah itu angin hitam di lautan darah, bayangan hitam monster, atau utusan berpakaian putih dan lainnya yang berada jauh dari lautan darah, semuanya langsung terlempar. Kembali ke tubuh mereka dengan sisa kekuatan ini. Meskipun monster Hei Ying, Hei Feng dan lainnya memiliki budidaya yang lebih tinggi, mereka juga lebih dekat. Oleh karena itu, jarak mereka didorong mundur sebenarnya tidak jauh berbeda dengan utusan putih dan lainnya.
Hampir seluruh rombongan berada beberapa meter dari tempat mereka berada, dan hampir semua orang segera memasang perisai energi untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski perisai energi itu hancur total, untungnya mereka berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Namun, beberapa orang yang terlambat mengangkat perisai energi, atau yang reaksinya cukup lambat, atau yang tingkat kultivasinya cukup rendah, akan mengalami kemalangan. Karena mereka terkena sisa kekuatan, mereka benar-benar terkejut, dan saat sisa kekuatan menghilang, tubuh mereka mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada dunia ini. Seolah-olah mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Setelah memastikan bahwa sisa tenaga telah hilang, utusan berpakaian putih dan yang lainnya perlahan berdiri dan melihat ke arah tempat ledakan. Ombak di Laut Darah masih berguncang hebat dibandingkan dengan orang-orang di luar, mereka terkena dampak paling besar dan paling lambat untuk kembali ke keadaan yang relatif stabil. Namun seiring berjalannya waktu dan tidak ada hantaman dari kekuatan luar, meski seluruh lautan darah masih bergerak liar, setidaknya tidak ada pancaran air dan gelombang super besar. Oleh karena itu, sosok Han Sanqian yang melayang di atas lautan darah berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Muncul di depan semua orang. Dia masih mempertahankan postur mengepalkan tinjunya, tetapi bayangan yang disebut leluhur sudah tidak ada lagi di depannya, dan tidak ada apapun di depannya. Di mana leluhurnya? Melihat pemandangan seperti itu, utusan berpakaian putih itu langsung panik dan mencari bayangan leluhur di lautan darah. Hei Feng dan yang lainnya juga melihat sekeliling, bagi mereka keselamatan nenek moyang adalah yang utama. Namun, saya tidak tahu kemana nenek moyang pergi sekarang, dia tidak terlihat dimanapun, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Pada saat ini, baik angin hitam maupun utusan khusus berbaju putih sangat khawatir dan gugup. Tiba-tiba, mata Hei Feng tiba-tiba melihat ke arah lautan yang bergulung, dan kenyataan yang tidak ingin dia terima mulai muncul di matanya. Utusan khusus berbaju putih juga dengan cepat menyadari fenomena ini, dan dia langsung tercengang. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, tidak mungkin.